Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Sunanun Nasa'i yang disyarah oleh As-Suyuti dan As-Sindi, keduanya merupakan ulama Ahlus Sunnah, pada jilid kedua yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2005, pada halaman 18. Qala As-Suyuti, As-Suyuti berkata, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, aina Allah? Qalat fis sama'. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, di manakah Allah? Dia menjawab, Allah berada di langit. Qala An-Nawawi, An-Nawawi berkata, hadza min ahaditsis sifat wa fiha madhhaban. Ini merupakan salah satu hadis sifat dan di dalamnya terdapat dua pendapat. Ahaduhuma al-imanu min ghairi khawd fi ma'nahu ma'a i'tiqadin anna Allah Ta'ala laysa kamithlihi syai'. Salah satunya mengimani tanpa mendalami maknanya bersamaan dengan keyakinan bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Wa tanzihihi an simatil makhluqin, dan mensucikannya dari sifat makhluk. Wa tsani ta'wiluhu bima yaliqu bih. Faman qala bihadza qala, dan yang kedua adalah mentakwilkannya dengan apa-apa yang pantas bagi Allah. Yang berpendapat seperti ini mengatakan, كان المراد بهذا امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده. Maksud dari riwayat ini adalah mengujinya, yaitu menguji jariyah. Apakah dia termasuk orang yang bertauhid, yang meyakini bahwa sang pencipta yang maha mengatur dan berbuat adalah hanya Allah. وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء kama idza shalla lahul musalli istaqbala al-Ka'bah. Dan Allah ketika diseru, sang penyeru akan menghadap langit seperti jika Allah disembah dalam salat, pelakunya akan menghadap Ka'bah. Wa laysa dzalika li'annahu munhasirun fis sama' kama annahu laysa munhasiran fi jihatil Ka'bah. Dan Allah tidaklah terbatas di langit sebagaimana dia tidaklah terbatas di arah Ka'bah. Bal dzalika li'anna as-sama'a qiblatud da'in kama anna al-Ka'bah qiblatul musallin. Akan tetapi hal itu karena langit adalah kiblatnya orang-orang yang berdoa, sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya orang-orang yang salat. Qala As-Suyuti, qala Al-Qadhi Iyad. Kemudian As-Suyuti berkata Al-Qadhi Iyad, la khilafa bainal muslimina qatibah, faqihihim wa muhaddithihim wa mutakallimihim wa nudharihim wa muqallidihim. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin, baik ahli fikih, ahli hadis, ahli kalam, ahli diskusi dan yang bertaklid. Anna dzawahir al-mutawaridata bi dzikrillahi fis sama' ka qaulihi ta'ala a'amintum man fis sama' wa nahwih. Bahwa zahir lafaz yang menyebutkan Allah berada di langit seperti firman-Nya, apakah kalian mengimani siapa yang ada di langit, dan selainnya. Laisat ala zahiriha bal hiya muta'awwalatun 'inda jami'ihim. Bukanlah sesuai lafaz zahirnya, akan tetapi ditakwilkan menurut mereka. Qala As-Sindi, As-Sindi berkata, aina Allah? Qila ma'nahu fi ayyi jihatin yatawajjahu al-mutawajjihun ila Allah Ta'ala. Redaksi riwayat di manakah Allah dikatakan maknanya adalah di sisi mana orang-orang menghadap kepada Allah. Wa qawluha fis sama' ay fi jihatis sama' yatawajjahun. Dan perkataan budak perempuan di langit, yaitu di arah langit mereka menghadapnya. Wal matlub ma'rifah an ta'tarifa biwujudihi ta'ala la itsbatul jihah. Dan yang diminta di sini adalah ma'rifat perempuan tersebut, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penetapan arah padanya. Di dalam kitab Al-Bahrul Muhit, karya Abu Hayyan, salah satu ulama Ahlus Sunnah, pada jilid ke-7 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan tahun 2010, pada halaman 418, qala Abu Hayyan berkata, hadithul amati allati qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi aina rabbuk. Hadis budak perempuan yang Rasulullah berkata kepadanya, di manakah Tuhanmu? Fa asyarat ila sama' faqal innaha mu'minah. Lalu perempuan itu mengisyaratkan ke arah langit,
Kemudian Rasulullah bersabda, perempuan ini adalah seorang mukmin, li'annahu fahima minha anna muradaha nafyul alihatil ardiyah allati hiya al-asnam la itsbatus sama' makanan lillahi ta'ala. Karena Rasulullah memahami bahwa dia, yaitu budak perempuan, bermaksud menafikan Tuhan yang ada di bumi, yaitu berhala-berhala, bukan menetapkan langit sebagai tempat Allah. Inilah penafsiran ulama ahlu sunnah untuk hadis populer yang selalu dijadikan dalil oleh suatu kelompok bahwa Allah berada di langit, yang mana makna hadis tersebut adalah ujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah perempuan tersebut mengakui keberadaan Allah atau tidak, bukan menetapkan arah bagi Allah. Sebagaimana orang yang sholat menghadap Ka'bah, bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah. Inilah riwayat yang tercantum di dalam kitab Sunanun Nasa'i dan Al-Bahrul Muhit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin.